Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Angin kencang disertai hujan deras menghantam pohon terembesi hingga roboh menimpa gedung sekolah dasar di Kabupaten Sinjai. Diduga terpeleset saat bermain di pinggir tanggul Pantai Merpati Kabupaten Bulukumba, bocah umur 3 tahun tewas tenggelam. Selepas Idul Fitri, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kota Parepare masih melonjak. Ya, selepas Idul Fitri, harga bawang merah dan bawang putih di pasar tradisional Kota Parepare masih melonjak. Lonjakan harga kedua bahan pokok tersebut dipicu berkurangnya pasokan. Selain bawang merah dan bawang putih, harga telur juga meningkat drastis. Meskipun Idul Fitri sudah berlalu, harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Lakesi Kota Parepare masih melonjak. Lonjakan harga kedua bahan pokok tersebut dipicu berkurangnya pasokan. Bawang merah yang sebelumnya dijual Rp35.000 per kilogram saat ini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih naik dari Rp28.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Selain bawang merah dan bawang putih, harga telur ayam juga meningkat drastis dari Rp55.000 perak menjadi Rp65.000 perak. Bawang merah sekarang melonjak, mungkin pasokan kurang atau berapa harganya? Ya, sekarang 45, kemarin kan 35 waktu lebaran, sekarang habis lebaran naik 45. Apa tadi kira-kira penyebab? Mungkin itu kurang pasokan, stok sudah habis. Sudah lebaran naik semua barang. Telur juga naik sekali. Berapa sekarang? Kalau telur jumbonya 65. 65? Iya. Sebelumnya berapa? Dari 55 ke 50 itu Ji. Kira-kira apa menjadi anunya nih? Kalau ini memang karena kirim orang toh. Kurang stoknya. Kurang stoknya? Iya. Jadi naik. Anu juga karena sudah lebaran, kurang barang juga. Kurang barang juga. Jadi begitu barang semua naik semua. Naik semua. Itu di Lombok murah sekali sekarang. Berapa sekarang Om? 10.000 1 kilo. Oh, turun. Lombok kecil. Kalau Lombok besar 40 ke 25.000. Berbeda dengan harga cabai yang sebelumnya dikhawatirkan melonjak justru anjlok. Harga cabai kecil di pasar tradisional saat ini berkisar Rp10.000 per kilogram dari Rp35.000. Sedangkan harga cabai besar sebelum lebaran berkisar Rp40.000 turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menggelar inspeksi mendadak alias sidak di Pasar Modern Terong, Kota Makassar. Dalam sidak, Zulkifli Hasan menemukan harga daging ayam masih tinggi hingga Rp65.000 per ekor. Guna memastikan stabilitas harga pangan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menggelar inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Modern Terong, Kota Makassar. Pengecekan ketersediaan hingga harga pangan mulai dari pedagang minyak goreng, telur ayam, beras, cabai, dan bawang hingga harga daging ayam. Pada kesempatan ini Zulkifli Hasan juga mengecek harga komoditas usai Idul Fitri. Hasilnya harga ayam potong masih tinggi, per ekornya dijual Rp65.000. Ada pula pedagang yang menjual ayam potong Rp45.000 per ekor. Meskipun ketersediaan mencukupi, Zulkifli Hasan mengakui tingginya harga daging ayam karena stok di peternak berkurang seiring kenaikan harga pakan. Harga-harga sembako barangnya banyak, harga stabil, bahkan cenderung turun ya. Nah, saya juga ke Sorong. Hari ini di Makassar. Pasar apa nih Pak? Pasar Terong. Pasar Terong. Di sini bahkan terlalu murah. Telur tadi kalau dikilokan 26.000 ya, sekilo. Cabenya 25.000. Bawangnya 35.000. Ayam masih agak mahal dikit 40 ya. Terus beras standar harganya ya. Apalagi tadi kita lihat tadi ayam ya, bawang murah, cabai 25. Jadi minyak goreng banyak lah sudah ya, 14.000. Berbeda dengan harga ayam potong, harga cabai justru turun selepas Idul Fitri, berkisar Rp25.000 per kilogram. Begitu pula bawang merah Rp35.000 per kilogram serta minyak goreng Rp14.000 per liter.
Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. 1 kilo 25. 25 Om. Ya, 13 warga negara Indonesia asal Sulawesi Selatan kembali dipulangkan dari Sudan. Dari total 39 mahasiswa yang kembali ke tanah air, 25 orang diantaranya bersedia melanjutkan pendidikan di Kota Makassar. 13 warga negara Indonesia berhasil dipulangkan dari Sudan. Mereka tiba di Makassar dan diterima bagian Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, guna mencocokkan data dari Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Dalam Negeri dalam proses evakuasi warga negara di Sudan. Rombongan ini masuk gelombang ketiga atau terakhir yang dipulangkan. Sebelumnya rombongan pertama tiba pada 30 April 2023 berjumlah 16 orang, menyusul pada gelombang kedua Selasa 2 Mei 2023 berjumlah 10 orang, dan pada Rabu 3 Mei 2023 berjumlah 13 orang. Selanjutnya mereka diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing serta keluarga jika ada yang menjemput. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga sedang berkoordinasi dengan perguruan tinggi Islam di Kota Makassar untuk memfasilitasi mahasiswa yang tidak ingin kembali ke Sudan. Hari pertama itu 16, 11 yang kita fasilitasi, 5 yang mandiri. Dari 11 ini kalau tidak salah 8 mahasiswa, selain itu ada pekerja. Nah, ini semua 3 kloter ini semua mahasiswa. Informasi dari dia katanya sudah tidak ada. Tapi semua data kita semua dari Kemenlu yang diverifikasi oleh Menteri Dalam Negeri dengan staf beliau di Pondok Gede, itulah yang keluar. Jadi tidak ada data lain yang kita pakai selain Kemenlu. Jadi kita hanya verifikasi bersama dengan negeri di Pondok Gede. Kan di situ dulu transit. Nah, jadi itulah data yang kita pakai. Media. Sementara itu, salah satu pelajar asal Sulawesi Selatan, Muhammad Randi Saputra, yang merupakan mahasiswa semester akhir jurusan hadis di salah satu perguruan tinggi di kota Khartoum, ibu kota Sudan, masih trauma dan terus mengingat peristiwa perang saudara di Sudan. Jaraknya hanya 200 meter dari rumah indekos para pelajar asal Indonesia di Sudan. Letusan bom dan iringan tembakan masih terekam jelas dalam ingatan Randi. Apalagi saat proses mereka harus keluar dari lokasi pertikaian guna kembali ke Indonesia. Pada awal terjadi peperangan di Sudan itu hari Sabtu di 21 Ramadan. Ya, pada saat itu pagi hari. Dan kebiasaan kami di Sudan para mahasiswa itu kalau di malam terakhir 10 terakhir itu kami begadang malamnya. Menghidupkan malam-malamnya. Kemudian tepat jam 9 pagi itu ada suara dentuman bom yang sangat keras. Sehingga rumah kami itu yang kami tinggal kos di luar dengan para mahasiswa, kita tinggal di kos. Rumah kami itu bergetar kencang sekali. Bergetar kencang sehingga serentak kami satu rumah itu dari lantai 1 sampai lantai 3 terbangun. Ketika setelah ada dentuman keras itu, bom keras itu, barulah di situ diiringi dengan suara tembakan dari para kubu RSF dengan Tentara Nasional Sudan. Artinya panik pada saat itu? Pada saat hari itu kita panik sekali karena di pikiran kita yang meledak itu bukan bom atau semacamnya. Mungkin ada yang lain, tapi setelah mendengar tembakan-tembakan yang lain baru kita panik mencari berita, ya sadar. Kita lihat, oh ternyata beritanya sedang ada gencatan senjata, sedang ada peperangan di luar, seperti itu. Sempat pada saat tahu bahwa itu sebenarnya perang, yang pertama dilakukan teman-teman di sana? Yang paling pertama kita lakukan adalah koordinasi dengan KBRI Khartoum tentunya. Langsung komunikasi? Iya, karena kita langsung ada pimpinan besar di sana, ada KBRI Khartoum, kita telepon, KBRI Khartoum bilang, tenang dulu, kita akan koordinasikan dengan Kemenlu. Setelah ada briefing dari Kemenlu yang sempat alot entah evakuasi atau tidak, dan itu urusan mereka yang seperti itu, informasi mereka. Itu ada berapa lama rentang waktu dari awal perang sampai evakuasi? Tentunya kami juga terjebak lumayan lama di sana. Saya sudah lupa berapa lama karena kita tidak menghitung hari. Karena kita dengar terus itu hanya rentetan peluru terus yang kita dengar, jadi kita tidak sempat hitung yang seperti itu. Adapun proses evakuasinya saya rasa berjalan cukup baik. Hingga kini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih menunggu situasi kembali kondusif di Sudan untuk selanjutnya memberikan rekomendasi para pelajar yang ingin kembali ke Sudan guna melanjutkan pendidikan. Dari 39 orang yang dipulangkan, 25 orang diantaranya bersedia melanjutkan pendidikan di Kota Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.